Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur insyaallah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini doa, harapan sekaligus manifestasi keimanan kita. Mudah-mudahan demikian adanya. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 12 September tahun 2006, belum lama berselang berarti, di salah sebuah universitas di Jerman, simbol tertinggi agama Kristen saat ini yaitu Paus Benediktus XVI pernah memberikan satu pidato yang cukup panjang di depan pemimpin agama di Jerman. Salah satu nukilan yang dilansir oleh berbagai media massa, termasuk mass media di barat, adalah ucapan Paus Benediktus XVI yang provokatif dan tidak beradab, yang akhirnya menyulut kemarahan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Ucapan tersebut di antara poinnya yang terpenting adalah, kata dia, "Tunjukkan padaku apa yang telah dipersembahkan oleh Muhammad sampai sekarang. Mana buktinya? Dan kelak kamu tidak mendapatkan kecuali urusan-urusan setan dan tidak manusiawi. Seperti seruan-seruannya yang memerintahkan penyebaran keimanan melalui pedang." Ucapan provokatif dan tidak beradab, dan tidak pernah ada permintaan maaf. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan cecaran, cercaan dan makian, bahkan dari para pendukungnya sendiri, sekali lagi tidak terdengar adanya permintaan maaf. Yang ada adalah kalimat politis. Itu kan terlalu disebarkan dengan dibesar-besarkan. Sudah kadung tersebar dan dibesar-besarkan. Itu hanya orang yang salah faham. Ada yang memelintir dan ucapan-ucapan seperti itu yang banyak. Sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang yang baca Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya tidak usah heran. Kita semua tidak usah heran dan tidak usah bingung, demikianlah adanya. Bahkan para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang setipe Paus Benediktus XVI. Misal yang paling terkenal, ada seseorang yang bernama Jerry Falwell, seorang penginjil yang terkenal dari provinsi Virginia di Amerika Serikat. Dalam banyak siaran radio, bahkan televisinya pun, dia terang-terangan menghina, mendiskreditkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi seseorang yang sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 1988-an kurang lebih, yang bernama Pat Robertson. Dia pun sama seperti itu. Sebelumnya juga ada orang-orang semacam George W. Bush dan juga yang semisalnya, kalau didaftar akan panjang, akan berderet.
Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membaca Al-Qur'an, apalagi ditambah dengan membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kita mengamati sunnatullah yang ada di alam semesta yang telah ditetapkan, yaitu ditetapkan oleh Allah bagi setiap nabi. Akan ada musuh bahwa untuk nabi tersebut, khususnya bagi nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada musuh dari orang-orang yang berdosa. Akan ada musuh dari kalangan setan, baik dari bangsa jin maupun manusia. Di dalam 2 ayat, yang pertama surat Al-Furqan ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami jadikan, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh. Minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa, dari para pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pemberi petunjuk sekaligus sebagai penolong. Dari ayat ini tegas akan ada musuh. Musuh bagi tiap-tiap nabi, termasuk nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh dari orang-orang yang berdosa, dari para pendosa. Dan yang tadi disebutkan di awal, itulah sang pendosa, itulah para pendosa. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Musuh yang bagaimana? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, dari kalangan manusia dan dari khalayak jin. Bagaimana tipikalnya, bagaimana sifatnya, bagaimana tipenya? Allah lanjutkan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka, hobinya, kegemarannya, membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah. Tetapi itu adalah tipuan, menipu manusia, menipu orang lain. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Jikalau Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Fadarhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka perbuat, apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka ada-adakan sebagai sebuah tipu daya. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hal tersebut terjadi. Khususnya tadi, gelombang derasnya kurang lebih pada tahun 2006-an sampai di penghujung 2009 kemarin. Sekarang pun masih banyak. Ada pula yang membuat karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebuah koran di Denmark, Jilan Polan kalau tidak salah namanya, seperti itu. Kemudian ada pula yang membuat komik pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maya atau internet khususnya. Menyebar. Setelah ada aksi berhenti sebentar, sekarang pun masih bisa diakses dengan mudah. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul satu pertanyaan. Kenapa barat demikian? Padahal kita jelas ketika membaca firman Allah dalam 2 ayat tersebut jelas akan ada musuh. Tetapi memang bagi kebanyakan kita, kebanyakan orang,
akan bertanya, kenapa demikian? Apa akar historisnya? Nah, oleh karena itu, tema kita pada kesempatan kali ini adalah melacak akar historis kebencian Barat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan historiografi ataupun pelacakan yang dilakukan oleh Dr. Basim Khafaji di dalam kitabnya Limadza yakrahunahu, kenapa mereka membencinya, yaitu membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara historis akar permusuhan, akar kebencian Barat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan aksi seperti yang tadi disebutkan dan banyak lagi aksi-aksi yang lainnya, bentuk pendiskreditan lainnya, ada akarnya, ada sejarahnya, ada historisnya. Yang pertama, dikarenakan ada perang opini. Perang opini antara supremasi tauhid melawan ataupun versus supremasi manusia. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama yang benar, dengan membawa satu-satunya agama yang benar, yaitu Islam, tiada lain adalah untuk menegakkan supremasi tauhid. Hegemoni Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditegakkan di seluruh penjuru dunia. Sementara Barat ingin menegakkan supremasi manusia. Bahkan banyak di Barat yang menulis buku yang kontroversial. Tuhan telah mati. Tuhan atau agama adalah candu. Islam tidak, supremasi yang harus tegakkan adalah supremasi tauhid, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan yang harus diberikan hanyalah penghambaan dari seluruh umat manusia, bahkan termasuk jin, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Sementara Barat yang mengklaim mengikuti ajaran Kristiani, ajaran Kristen, oh tidak, supremasi manusia. Maka merekalah membuat yang namanya isme-isme seperti demokrasi, kemudian sekularisme, liberalisme, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk jangan sampai supremasi tauhid tegak. Siapa ikonnya? Siapa pencetus utamanya? Mereka menganggap, oh ini biangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah akar pertama kebencian Barat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuncah, mengejawanta dalam berbagai pemikiran, dalam berbagai sepak terjang, termasuk dalam kebijakan politis dari negara-negara Barat. Kebijakan politis tertinggi dari pemimpin tertinggi mereka sendiri, yaitu tadi salah satunya adalah dalam sejarah Paus Benediktus XVI yang sekarang masih memegang tampuk kekuasaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan adanya komparasi, perbandingan muqarana antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Masih. Al-Masih yaitu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kenapa Barat begitu membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka tidak rela, tidak ridho ada yang mengalahkan Isa Al-Masih alaihissalam. Tidak ridho. Bagi mereka, bagi Barat, semua hal yang berkaitan dengan keagamaan mereka berpusat pada Al-Masih, Isa ibnu Maryam tersebut. Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan hal tersebut. Dalam arti ada yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul penutup, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggoncang, goncangan yang bukan goncangan biasa, tapi menimbulkan kedengkian, amarah, dendam yang
Sekali lagi, sudah sangat membuncah kelihatan air-air ini. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa secara historis orang-orang barat pun benci kepada Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga adalah dikarenakan orang barat begitu hobi, begitu gemar akan adanya mukjizat, miracle kata mereka. Ya, Kang Bahru ya. Kata mereka miracle, mukjizat. Mereka butuh tokoh yang disebut dengan Almighty yang memiliki superioritas. Ciptakanlah misalnya Superman, bohong-bohongan. Kalah perang dengan Vietnam, ciptakan Rambo, ya kan? Rambo 1, 2, 3, 4 gitu kan. Cobra, diciptakanlah tokoh-tokoh Cobra untuk mengobati luka kalah sama Vietnam. Katanya bangsa yang tidak punya apa-apa bisa menang perang gitu kan. Ciptakanlah Batman gitu kan. Nah, di dalam pemikiran keagamaan mereka butuh yang namanya tadi mukjizat, keluar biasaan. Oleh karena itu banyak versi tentang kemukjizatan Isa alaihissalam. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad meluruskan kemukjizatan palsu yang beredar, yang mengelilingi pribadi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri walaupun memiliki banyak mukjizat, tapi bagi orang barat sedikit. Tidak terlalu istimewa. Karena memang Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua kaum muslimin, hidup itu bukan menunggu mukjizat, hidup itu bekerja, hidup itu berjuang, hidup itu penuh dengan luka-luka dan liku-liku. Itu hidup. Maka Nabi Muhammad SAW pun merasakan sakit. Tanggal giginya, pipinya pun luka terkena lemparan batu. Nah, di benak orang barat, apaan ini? Apaan? Kalah sama Superman saja gitu kan. Nah, ini dari situ timbul kebencian. Jadi orang barat walaupun mengklaim diri sebagai orang yang maju, selalu melandaskan nilai-nilai realita kepada empirik, kepada sains, tetapi mereka hobi menciptakan tadi legenda, mitos, kemukjizatan palsu, hobi sekali. Hobi sekali. Itu akar yang ketiga. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akar historis yang keempat, kenapa orang barat membenci Nabi Muhammad SAW? Karena di dalam pemikiran barat menjalar kenabian palsu. Salah satu yang dianggap sebagai nabi palsu, bahkan dianggap sebagai dukun dan tukang sihir oleh mereka orang-orang barat adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa sebenarnya? Karena munculnya banyak nabi palsu di kalangan mereka sendiri. Lalu kepalsuan kenabian tersebut disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita lihat sikapnya misalnya. Kalau ada nabi-nabi palsu di kalangan dalam Islam, dari orang-orang bodoh yang akhirnya murtad karena mengaku sebagai nabi dalam Islam, mereka diam, bahkan mereka membela, baik terang-terangan, tapi lebih banyak cara sembunyi-sembunyi. Itu pun sebenarnya yaitu berakarnya, munculnya pemikiran tentang kenabian palsu, membuat orang barat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ada orang barat yang tidak mau tahu deh tentang Nabi Muhammad, cuma dengar saja, oh tambah kuat, berakar tadi pemikiran bahwasanya beliau SAW adalah nabi palsu. Padahal ini jelas sangat salah sekali. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akar historis yang kelima, kenapa orang-orang barat membenci Nabi Muhammad SAW? Karena beliau SAW dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan Kristen dan Barat. Barat yang dulu gemar menjajah dengan
prinsipnya misalnya God, glory, and gospel, atau untuk mencapai victory menurut mereka. Tidak ada yang sanggup, bahkan sampai akhir zaman tidak ada yang sanggup menghadang mereka, menghadang hegemoni mereka. Walaupun sekarang dianggap kita minoritas, tidak punya apa-apa, yaitu hanya kaum muslimin, hanya kita semua. Dan dulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya yang mulia, para sahabatnya yang terdidik dari tangan beliau SAW, berhasil menghadang tadi Kristen yang merupakan agama palsu, agama penyelewengan dari yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu Islam yang diturunkan pada masa Isa alaihissalam. Nah, ini pun menimbulkan dendam kesumat yang luar biasa. Dendam kesumat yang paling kentara ada dua. Yang pertama adalah perang salib jilid 1. Yang eksodus pasukan salibisnya besar-besaran. Sampai ada 8 atau 10 eksodus. Nah, yang kedua adalah perang salib jilid 2. Yang hingga kini masih dilancarkan, yaitu melalui Al-Ghazul Fikri, invasi pemikiran besar-besaran. Itu karena apa? Karena kebencian yang sudah berurat, berakar, dan sangat kronis, membunca dalam benak dan otak serta hati-hati mereka. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghambat perkembangan Kristen dan juga penghambat penjajahan Barat, imperialisme Barat. Ini harus kita sadari baik-baik. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akar historis yang ke-6. Kenapa Barat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Barat adalah rasis. Rasis. Ini terbukti di berita yang terbaru. Sudah jadi presidennya Obama, ya, Kang ya. Obama masih dianggap tidak layak. Kenapa? Karena Afro-Amerika katanya. Kan ada istilah di sana, ada kaum Hispanik, ada Afro-Amerika, dan ada orang Amerika asli, orang Barat asli gitu kan. Nah, orang-orang Hispanik biasanya keturunan Asia, sedangkan keturunan Afrika disebut tadi Afro-Amerika. Karena tadi Afro-Amerika karena kulit hitam, karena memang rasis sudah berakar di Barat. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW mengalami tadi rasis. Bukan dari mereka. Bukan dari mereka. Bukan. Nah, maka gambaran Yesus pun dibuat, Yesus seperti orang Itali, Yesus seperti orang Barat, ya kan? Padahal Isa alaihissalam itu lahir di mana? Di Palestina. Palestina Arab. Nah, karena Nabi Muhammad SAW adalah Arab, maka ini pun menimbulkan kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7. Secara historis, kenapa Barat membenci Nabi Muhammad SAW adalah karena ketidakmampuan mereka untuk menghentikan perkembangan Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berjuang gigih siang dan malam. Malam dan siang bersama para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, lalu diestafetakan dari satu generasi ke generasi yang lainnya sampai kita, bahkan sampai akhir zaman. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam sebagai rahmat lil alamin, Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan ini mereka mengakui lajunya tidak bisa dihambat. Walaupun sekarang dari hari ke hari sering kita dengar penderitaan kaum muslimin, gencetan terhadap kaum muslimin di seluruh dunia. Tetapi lihat, Masya Allah, la ilaha illallah tetap berkumandang. Islam tetap diserukan oleh para pengikutnya. Islam masih menjadi the best, dan sampai hari kiamat jadi the best. Tidak ada yang mampu menandingi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketidakmampuan untuk menghentikan, menghadang, apalagi memberangus perkembangan Islam,
menimbulkan kebencian. Yang paling ditimpakan kebenciannya oleh orang-orang barat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan kita, uswah hasanah kita semuanya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ke berapa, Kang? Kedelapan. Kenapa barat begitu membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka merasa hal-hal yang selama ini dianggap sakral, suci oleh mereka orang-orang barat, ternyata disia-siakan. Disia-siakan. Disia-siakan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi asumsi, anggapan. Tapi anggapan dan asumsi ini telah diwariskan turun-temurun. Sehingga banyak orang barat yang anti walaupun mereka cerdas baca buku tentang Islam. Kalaupun ada yang mau baca buku tentang Islam seperti orientalis, sudah ada asumsi negatif yang melekat dari sejak kecil. Kenapa demikian? Ya salah satunya tadi. Mereka menganggap adanya pembuangan, penyia-nyiaan nilai terhadap segala hal yang disucikan. Mereka memiliki air suci, memiliki tongkat suci, memiliki kitab suci, memiliki nabi suci. Sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu hancur, cur, lebur, tidak ada lagi. Karena apa? Bohong, itu palsu semuanya. Bohong, palsu semuanya. Ini dendam, kesumat, membara, menggelegak. Ini harus kita sadari baik-baik. Agar kita tidak salah dalam memilih mana kawan, mana lawan. Seperti sekarang tidak jelas mana lawan, mana kawan. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ke-9. Betul ya Kang Faru ya? Berdasarkan akar historis yang ada di barat sendiri, kenapa mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kentara akhir-akhir ini adalah karena faktor asumsi yang bernama terorisme. Karena mereka melalui program terorisme yang sama dengan Islam dan kaum muslimin kata mereka, maka mereka ingin meniadakan kesensitivitasan kaum muslimin terhadap sesama saudaranya. Sering dibacakan, diperdengarkan, bahkan membaca langsung, mendengar langsung tentang pembantaian yang dialami oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Cuma bisa diam 1000 bahasa. Diam gelenggam, tidak ada sikap apa-apa. Mana sensitivitasnya sebagai sesama saudara? Karena apa? Karena menganggap diri mereka sendiri atau sebagian saudara mereka atau bahkan seluruh saudara mereka sendiri kaum muslimin teroris. Termakan isu global, termakan oleh isu globokop Amerika, Yahudi, Kristen, termakan isu. Jangankan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun disematkan beliau teroris. Tadi ucapan Paus Benediktus XVI, ucapan-ucapan dari tadi Pat Robert Stone dan juga yang lain-lainnya, itu jelas nyata. Sehingga ada karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pedang, membawa bom. Itu penghinaan, itu pelecehan itu. Marah kita sebagai kaum muslimin. Jangan diam saja. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saja yang 10. Kenapa barat begitu membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengalami kepanikan. Kepanikan pemikiran. Sudah dihantam kromo sana sini, sudah diobok-obok, sudah dijajah, dikolonialisasi, diimperialisme. Masih saja ada Islam dan kaum muslimin. Panik mereka. Bahkan alhamdulillah di Amerika bertambah banyak kononnya Kang ya. Di barat
Di Belanda yang super liberal juga katanya alhamdulillah banyak kaum muslimin. Bahkan kemarin ada seorang muslimah yang menjadi mahasiswa terbaik katanya gitu Kang ya. Masya Allah gitu kan, kuliah di Belanda gitu kan. Mereka panik. Panik. Jelas panik sekali. Nah, untuk melampiaskan kepanikan tersebut adalah dilampiaskan melalui kebencian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita, kepada uswah hasanah kita, kepada teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditumpahkan, dibuncahkan di situ kebenciannya. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian keadaannya, termasuk serangan bertubi-tubi dari orang-orang yang masih mengaku kaum muslimin tetapi mengikuti paham liberal, begitu mereka gencarnya menghina, mendiskreditkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diam. Mana gelegak iman kita? Mana gelegar spirit keimanan kita mana? Jangan diam, lawan. Bagaimana cara kita melawan dan membendung kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Ada 3 cara singkat. Katakanlah 3M. Yang pertama adalah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar melalui buku-buku yang benar pula. Pelajari. Kita ingin membela beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu biografinya, tidak tahu sirahnya. Nggak bisa. Baca. Pelajari. Ketahui melalui buku-buku sirah yang benar. Buku-buku sirah yang kompeten. Itu cara yang pertama. Membaca, mengkaji, mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyebarluaskan pengetahuan tersebut. Termasuk kepada orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Beritahu kepada mereka. Beritahu. Apalagi kepada orang-orang jil, beritahu mereka tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah sejati. Sirah yang penuh dengan lika-liku dan mengandung luka-luka. Tetapi begitulah kehidupan manusia. Walaupun beliau berbeda dengan manusia biasa. Karena beliau didukung oleh mukjizat yang benar. Menyebarluaskan sirah beliau. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mewakafkan sedikit uang kita, mendonasikan apa yang kita punya dengan menjadi donatur yang mencetak buku-buku tentang sirah nabawiyah. Itu yang pertama. Buku-buku yang dicetak berisi tentang aktivitas dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku tentang pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbagai buku-buku baik besar maupun kecil lainnya yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala hal yang terkait dengannya. Misal kita memiliki institusi lembaga LBKI misalnya, Lembaga Buku Kecil Indonesia. Islami. Lembaga Buku Kecil Islami. Ya. Mudah-mudahan lembaga ini bisa mencetak buku-buku tadi. Bagaimana kita membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan paling 2.000 Kang ya. Kalau ditaruhlah jangan 2.000 lah 5.000. 5.000 membeli satu buku sama dengan membeli harga bakso. Kalau bakso mungkin kita tiap hari. Sama dengan harga lotek yang 3.000-an mungkin. Ini buku yang Masya Allah luar biasa.
Berandil kita di situ, besar-besaran bisa berikan, beli satu. Kita ikut mendonasikan satu, 3.000 mau 5.000 ataupun berapapun. Baca untuk sendiri, berikan untuk orang lain. Kita pesan 10, kita pesan 1.000 eksemplar. LBKI maju. Insya Allah. Biiznillah. Di samping itu, kita pun ikut berjuang membela Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat beliau SAW, agar kita memiliki kedekatan kedudukan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cita-cita yang harus selalu kita panjangkan dan sekaligus cita-cita yang harus diimplementasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Implementasikan, manifestasikan oleh kita semua. Mari bersama. Mudah-mudahan pengantar